Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Suhu Cuping. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 9, materi lanjutannya itu tentang persamaan kuadrat. Nah, kita lihat materinya. Di persamaan kuadrat itu yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Nah, di persamaan kuadrat itu nanti untuk mencari akar-akarnya ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik. Nah, tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah pemfaktoran dulu. Oke, sebelum kita masuk ke pemfaktoran, kita akan lihat dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah C sama dengan 0. Dengan A-nya ini tidak boleh 0. Jadi A-nya tidak boleh 0 karena kalau A-nya 0 sudah bukan persamaan kuadrat lagi. Karena di sini ditandai dengan AX kuadrat. Kalau A-nya 0 berarti hanya BX tambah C, bukan persamaan kuadrat. Oke. Nah, di sini saya kasih contoh misal 3x kuadrat kurang 5x tambah 7 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita tentukan, oh ternyata A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 5, dan C-nya sama dengan 7. Jadi diingat, A itu di sampingnya X kuadrat, B di sampingnya X, C yang tidak ada X-nya atau yang tidak ada variabelnya. Contoh lain, misal kalau ada X kuadrat tambah 7X kurang 1 sama dengan 0, berarti A-nya di sampingnya X kuadrat itu ada 1 di sini. Kalau koefisien 1 tidak usah ditulis, berarti A sama dengan 1. B-nya di bagian X berarti positif 7. C-nya yang tidak ada variabel X-nya berarti C-nya negatif 1. Nah, boleh kalau misal ada soal juga kadang 4x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Oke, berarti A-nya sama dengan 4. B-nya, nah karena yang bagian X tidak ada berarti B sama dengan 0. Nah, C-nya yang negatif 16 karena tidak ada X-nya. Jadi kalau ada yang tidak ada X-nya berarti B-nya 0. Nah, ada juga kondisi kalau seperti ini, 3x kuadrat tambah 7x sama dengan 0. Berarti A-nya 3, B-nya sama dengan 7, ini positif 7. Karena yang tidak ada X-nya tidak ada berarti C sama dengan 0. Jadi yang paling penting yang pertama adalah bagaimana kita menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat itu. Nah, kenapa itu dibutuhkan? Karena nanti di penyelesaiannya kita butuhkan yang itu, nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, kita lihat kita masuk di materi intinya itu adalah pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini untuk mempermudah biasanya saya gunakan atau saya bagi dalam 3 bagian. Bagian yang atau 4 bagian. Bagian yang pertama itu kalau C-nya sama dengan 0. Nah, kalau C-nya sama dengan 0 berarti saya ambil contoh misal X kuadrat tambah 5X sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kan C-nya tidak ada atau C-nya 0. Nah, kalau hanya seperti ini berarti tinggal kita pisahkan saja X-nya. Berarti X buka kurung, yang ini X kuadrat tinggal X tambah yang 5X tinggal 5 karena X-nya sudah dipisahkan 1. Nah, berarti lanjutnya tinggal kita selesaikan, berarti X sama dengan 0, yang ini sama dengan 0, atau yang ini sama dengan 0, X tambah 5 sama dengan 0. Berarti kalau plus 5 dipindahkan jadi X sama dengan negatif 5. Berarti X sama dengan 0 dengan X sama dengan negatif 5 itu akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X sama dengan 0. Contoh lain, misal 3x kuadrat kurang 7x sama dengan 0. Oke, saya lanjutkan sebelah sini. Cukup. Nah, berarti dengan cara yang sama juga tadi, X-nya kita keluarkan 1x buka kurung. Nah, ini yang tidak ada C-nya berarti 3x saya tulis lagi. Karena awalnya 3x kuadrat sudah dipisahkan 1x-nya tinggal 3x kurang
Yang 7x juga sudah dipisahkan x-nya, berarti tinggal 7 sama dengan 0. Nah, berarti yang ini sama dengan 0, x sama dengan 0, atau 3x yang ini kurang 7 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 7 pindah jadi positif 7 diper dengan 3. Nah, lihat itu bentuk pertama yang c sama dengan 0. Ingat-ingat. Bentuk yang kedua, kalau b-nya sama dengan 0. Contoh, yang pertama misal x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan b-nya yang ada x tidak ada, berarti b sama dengan 0. Nah, dia faktornya seperti ini. Langsung saya buka kurung x dengan x 1 tambah 1 kurang. Jadi begini terus bentuknya. Tinggal kita lihat perkalian yang sama hasilnya 4 atau akar dari 4. Berarti kan 2. Berarti di sini 2, di sini 2. Akarnya 4, 2 dengan 2. Ini pemfaktorannya sama dengan 0. Berarti yang ini sama dengan 0, x tambah 2 sama dengan 0, atau yang x kurang 2 sama dengan 0. Tinggal kita lanjutkan saja. Berarti x sama dengan, ini plus 2 pindah jadi negatif 2, ini x sama dengan min 2 pindah jadi 2. Berarti ini akar-akarnya x sama dengan 2 dengan x sama dengan min 2. Contoh lain, x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Oke, berarti dengan cara yang sama, x tambah x kurang sama dengan 0. Akarnya 16. Akarnya 16 berarti kan 4 kali 4 16, berarti tambah 4 kurang 4. Berarti jadinya yang ini lagi sama dengan 0, x tambah 4 sama dengan 0, atau x kurang 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan plus 4 jadi min 4 pindah, x sama dengan min 4 pindah jadi positif 4. Nah, bisa juga kalau yang misalnya seperti ini, 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nah, karena di sini 4 berarti di sini dia 2x dengan 2x. Oke, jadi 2 kali 2 4. Nah, yang kemudian caranya lagi tambah kurang kali 9 berarti 3 kali 3. Oke, berarti dengan cara yang sama tadi kita peroleh x sama dengan min 3 per 2 atau x sama dengan 3 per 2. Nah, itu bentuk yang kedua, yang b nya sama dengan 0. Jadi diperhatikan baik-baik supaya gampang nanti penyelesaiannya. Oke, yang selanjutnya yang lengkap tapi a nya sama dengan 1. Berarti dia contoh, misal x kuadrat tambah 5x kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini dia lengkap, a nya 1, b nya 5, c nya min 6. Nah, untuk pemfaktoran seperti ini kita mulai dulu dari begini, x dengan x sama dengan 0. Kemudian kita cari seperti ini, dua bilangan dijumlahkan hasilnya 5 dikalikan hasilnya negatif 6. Anggaplah bilangannya itu p dengan q. Berarti ada dua bilangan, kalau kita jumlah hasilnya 5, kalau kita kali hasilnya min 6. Nah, untuk mempermudah selalu kita mulai dari perkaliannya dulu. Kita cari perkalian hasilnya negatif 6. Nah, supaya lebih gampang kita data dulu semuanya, kali-kali yang hasilnya negatif 6. Karena hasilnya negatif berarti satu negatif satu positif. Berarti kemungkinannya negatif 1 kali 6 atau negatif 6 kali 1. Nah, ini kalinya 6 semua, ini negatif 6. Boleh yang lain min 2 kali 3, bisa juga min 3 kali 2. Oke, itu saja perkalian yang hasilnya negatif 6. Sama-sama bilangan bulat. Oke, sekarang kita cari dari yang kita data ini mana yang jumlahnya yang ditambah hasilnya 5. Nah, ini min 1 tambah 6 5, berarti ini kalau ditambah hasilnya 5. Karena kalau yang ini min 6 tambah 1 itu min 5, min 2 tambah 3 1, min 3 tambah 2 min 1. Nah, berarti yang kita pilih yang ini min 1 dengan 6. Tinggal kita isi di sini. Min 1 positif 6 dari yang kita dapat. Berarti dengan cara yang sama tadi, x kurang 1 sama dengan 0,
atau boleh juga ditulis seperti ini bentuknya, X tambah 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1 pindah jadi 1, X sama dengan 6 pindah jadi min 6. Oke, itu pemfaktoran yang lengkap. Contoh lain supaya lebih ingat, yang A sama dengan 1 toh. Contoh yang kedua, X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Oke. Berarti dengan cara yang sama tadi, X dengan X lagi sama dengan 0. Oke, berarti kita data lagi yang penjumlahannya harus 7, negatif 7, perkaliannya harus positif 6. Oke, kali-kali lagi tadi P dengan Q. Kali-kali yang hasilnya positif 6. 1 kali 6 min 1 kali min 6 juga boleh, sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya tetap positif juga. 2 kali 3 min 2 kali min 3. Oke, sekarang kita cari lagi yang jumlahnya min 7. 1 tambah 6 7, bukan negatif. Min 1 tambah min 6 negatif 7, berarti ini yang kita pilih. Berarti jadinya X kurang 1 dengan X kurang 6 sesuai yang di sini. Dengan cara yang sama tadi, X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 6 sama dengan 0. Otomatis X sama dengan negatif 1 pindah jadi 1, X min 6 pindah jadi positif 6. Berarti akar-akarnya X sama dengan 6 dengan X sama dengan 1. Nah, itu yang A sama dengan 1. Jadi bagaimanapun bentuknya, kalau X kuadrat tinggal dicarikan dulu P kali Q nya berapa kali berapa yang hasilnya itu, baru tinggal dilanjutkan. Nah, yang terakhir kalau A nya bukan 1. Ini biasa juga yang sering bermasalah ini. Kalau A nya selain 1. Oke, berarti dia contoh, saya ambilkan 2X kuadrat kurang, misal berapa di sini, kurang X kurang 3 sama dengan 0 lah, supaya 6 juga dulu tadi supaya gampang. Nah, kalau dia A nya bukan 1, sebelum kita cari pekali Q tadi, kita kali dulu depan dengan belakangnya. 2 dengan min 3 kita kali, 2 kali min 3 kan min 6, 2 kali min 3 min 6. Nah, baru ini yang kita cari. Berarti tambah-tambahnya atau penjumlahannya min 1, berarti kalau tidak ada koefisiennya berarti min 1, perkaliannya min 6. Kita data lagi tadi P kali Q, yang hasilnya min 6 tadi, berarti min 1 kali 6, min 6 kali 1, min 2 kali 3, min 3 kali 2. Sekarang kita cari yang jumlahnya hasilnya negatif 1. Min 1 tambah 6 itu 5, min 6 tambah 1 itu min 5, min 2 tambah 3 positif 1, min 3 tambah 2 negatif 1, berarti ini yang kita pilih. Nah, tapi diperhatikan A nya, ini kan A nya 2, berarti di sini ditulis juga 2X. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di sini 3X, berarti 3X juga diisi. Tinggal kita masukkan lagi yang ini dengan cara yang sama, min 3 lagi masuk dengan positif 2. Oke, berarti 2X kurang 3 sama dengan 0 atau 2X tambah 2 sama dengan 0. Ini X sama dengan min 3 pindah jadi positif 3, jangan lupa bagi 2 di sini. Ini juga berarti X nya plus 2 pindah jadi min 2 bagi 2. Nah, ini kebetulan sudah pecahan begini saja, ini bisa dibagi, berarti hasilnya negatif 1.